dilakukan perbaikan terus-menerus. Terus perbaikan komunikasi dan sikap, terus ada pengembangan tim produktivitas kerja, mengurangi keluhan dan absensi karena apa? Mereka nanti kehadirannya bisa ketahuan gitu. Kalau tidak hadir karena apa? Karena dia kurang kinerjanya. Lah kalau nanti biasanya kan kelompok QCC itu akan dibuat konvensi. Nah kalau nanti dapat juara nggak ikut kan malu. Jadi artinya mereka akan hadir mau bagaimanapun keadaannya mereka hadir di kelompok QCC. Memperbaiki kedisiplinan dan partisipasi positif dari karyawan, meningkatkan loyalitas dan kepuasan kerja, terus memperkuat perusahaan serta lainnya. Ini adalah sasaran dari QCC. Sekarang kita akan tahu apa yang dinamakan QCC. Jadi karena apa? Tadi ada latihan di dalam kelompok QCC itu bagaimana menentukan keberhasilan, terus latihan diberikan secara bertahap, diajarkan teknik dasar sampai kelompoknya menjadi mantap dan mereka bisa menyelesaikan permasalahan mereka yang mereka hadapi. Terus ada latihan yang selalu diperbarui memberikan dasar agar kelompok tetap dan pengenalan persoalan dilaksanakan oleh siapa saja perusahaan yang merupakan hasil dari konsumen informasi. Permasalahan-permasalahan itu timbul dari mana? Misalnya dari keluhan konsumen. Bagaimana menyelesaikannya? Maka tahapan-tahapannya itu ada. Kalau di dalam penyelesaian masalah ada 8 langkah penyelesaian dengan melalui sekuensi dengan menggunakan 7 alat pengendalian itu. Nah, kita bisa menyeleksi persoalan untuk melibatkan semua orang harus dipilih persoalan yang menjadi perhatian setiap orang berhubung dengan gejala yang dilihat setiap orang dan tidak. Nah, biasanya nanti akan dibikin skala prioritas. Dalam satu unit itu ada 10 orang misalnya. 10 orang itu siapa yang mengalami permasalahan kesulitan dalam pekerjaannya. Nanti diinventarisir gitu. Si A itu saya tadi misalnya setiap melakukan cutting terjadi banyak itu HP siapa? Oh, Abigail. Ya, ya nanti maaf ya, karena di sini banyak orang ada kuliahnya ada di rame-rame. Biasanya di rumah sendiri sekarang banyak pasti banyak gangguan. Terus sekarang apa sih namanya gugus kendali mutu atau quality circle control ya. Jadi ini adalah kelompok kecil. Jadi yang dinamakan GKM atau quality circle control itu adalah kelompok kecil. Kelompok kecil itu terdiri dari siapa? Terlibat dalam pekerjaan yang sama. Terlibat dalam pekerjaan sama, mereka melakukan pertemuan rutin. Mau pertemuan rutin itu dilakukan 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, 1 bulan sekali. Tapi tidak mungkin kalau 1 semester sekali. Paling lama 1 bulan sekali lah. Biasanya mereka akan mempunyai jadwal kelompok. Kelompok kecil itu biasanya antara 7 sampai 10 orang di dalam satu kerja yang sama. Mengenali dan menganalisis masalah, nanti mereka itu tadi akan membuat skala prioritas masalah-masalah apa saja yang dihadapi mereka di dalam kelompok tersebut. Nanti mereka akan mengenali dan krisis masalah tersebut dengan menggunakan 8 langkah pengendalian. Mengajukan pemecahan masalah secara sistematis pada atasan. Biasanya nanti akan diberitahukan apa permasalahan di unit ini dan seterusnya. Nanti baru akan dibahas mana yang paling penting. Dan mereka melakukan pemecahan masalah. Jadi inilah ciri dari organisasi QCC. Nah, di dalam pelaksanaannya, dalam QCC itu ada aturan main, aturan permainan, aturan jadi ada masukan dan keluaran dari QCC tadi, ada dukungan manajer, aturan manajer buat di dalam kelompok. Sehingga mereka akan memahami apa yang akan terjadi. Mekanisme kerja organisasi QCC itu tadi melalui konsep PDCA, do, check, dan action.
Jadi buat rencana dengan baik sebelum mulai bekerja dan bersamaan, kerjakan sesuai dengan rencananya. Kalau sudah ada rencananya, sudah jadi, maka kerjakan rencana itu sesuai dengan ketetapan yang berlaku atau SOP-nya atau standar prosedurnya. Terus periksa hasil pekerjaan apakah sesuai dengan rencana. Kalau sesuai, ya lanjutkan. Kalau tidak sesuai, maka harus dilakukan tindakan koreksi, yaitu ambil tindakan koreksi, penyelesaian atas penyelesaian. Nah, jadi pokok kegiatan dari QCC itu banyak tadi, sukarela, bukan kelompok pribadi, untuk mengembangkan diri, menerapkan teknik quality circle, terus masalah dibahas kan posisi kerja, dilakukan secara berkelanjutan, menghasilkan pengembangan bersama, motivasi, kreativitas dari seluruh anggota kelompok yang nggak bisa hanya 1-2 orang yang bicara dan harus berkontribusi. Terus ada lagi partisipasi anggota diikut sertakan dan itulah pokok kegiatan dari QCC. Peranan pemimpin. Jadi dalam QCC itu ada yang namanya ada kelompok. Kelompok itu ada ketuanya, ada pimpinannya, ada fasilitatornya, ada yang buat perencanaan dan kan dibagi tugas. Nah, peran pemimpin berperan penting dalam kelompok, berorientasi ikut berkembang mengarahkan kegiatan, menciptakan kerjasama antar anggota untuk memperoleh keterlibatan setiap anggota, terus menciptakan hubungan kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi hubungan kelompok dengan organisasi lain seperti dengan biro, kepegawaian, kepala sesi kalau di struktural, ya, menciptakan hubungan dengan mengelola hubungan dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara anggota, mendorong anggota kelompok untuk menerapkan teknik-teknik circle di tempat kerja. Jadi semua harus sama dan itu diarahkan oleh pimpinan. Peranan fasilitator. Nah, ini ada fasilitator. Siapa fasilitator itu? Tugasnya adalah mengkoordinasikan kelompok di bawah bimbingannya. Jadi bukan di unit tersebut, tetapi biasanya akan dibagi. Siapa fasilitator dari setiap unit itu? Berperan secara di dalam kelompok tersebut, membuat pertemuan-pertemuan. Fasilitator itu dia jadi memimpin meeting dan lain sebagainya, mengarahkan dan membina kegiatan kelompok agar sesuai dengan jadwal kegiatannya, melatih pemimpin kelompok dengan teknik penetapan kerjasama. Jadi tugas dari 7 alat dalam perbaikan alat yang digunakan dalam kegiatan QCC itu ada yang namanya lembar pengumpulan data atau check sheet biasanya. Ya. Ini membantu memahami situasi, memudahkan menganalisis data, mengambil keputusan. Nah, di check sheet ini akan dibuat seperti stratifikasi mana yang paling dominan. Setelah itu, ini hubungannya nanti perlunya untuk apa? Untuk membuat misalnya diagram Pareto, misalnya. Nah, stratifikasi dulu, check sheet itu nanti akan memuat stratifikasi, membuat diagram Pareto, membuat diagram sebab akibat untuk menentukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap karakteristik itu, mempersiapkan terhadap penyebab-penyebab yang sebenarnya terjadi untuk mengisi yang pengisian digunakan sebagai sumber saran untuk membantu dan menentukan faktor-faktor yang berpengaruh menggunakan 4L. 2L. Jadi ada faktor mesin dan peralatan, faktor manusia, metode, tata cara, bahan, dan ini semua nanti kita akan bahas di 7 alat pengendalian mutu yang digunakan untuk menganalisis dan biasanya digunakan juga oleh kelompok quality circle control tadi. Terus ada lagi histogram digunakan untuk ini mungkin teman-teman sudah kenal ya, penyebaran data yang ada dalam persoalan dapat dilihat dengan jelas sehingga kita bisa melihat. Ada diagram pencar. Dalam diagram pencar biasanya diinterpretasikan suatu diagram pencar berupa adanya korelasi positif. Korelasi positif tetap mungkin dari faktor yang lain. Nah, mutu itu kan apa penyebabnya gitu. Penyebabnya terjadi banyaknya produk energi misalnya karena faktor manusia.
faktor manusianya ceroboh, tidak paham, kelelahan dan lain sebagainya. Itu bisa seperti itu. Nah, mana korelasi yang positif? Mana yang positif tetapi mungkin karena faktor lain. Itu tidak ada namanya korelasi. Itu bisa saja terjadi. Ada lagi grafik untuk pengendalian mutu. Grafik ini teman-teman mungkin sering lah kalau membuat apa, kalau di tugas akhir itu harus malah ada pengendalian mutu dengan menggunakan grafik itu supaya memudahkan orang membaca lebih komunikatif gitu ya. Jadi ada grafik balok, ada grafik lingkaran, ada grafik garis agar lebih cepat tersedia, mudah dibaca, jelas. Nah, untuk pengendalian yang merupakan grafik garis dengan menentukan batas maksimum dan minimum dan lain sebagainya. Ini manfaat ya dari grafik. Terus contoh misalnya gini, ini grafik lingkaran. Kita akan bisa membaca, oh penjualan paling tertinggi ada di Toyota sebesar 43%. Paling rendahnya ada di Mitsubishi. Nah, dengan dibaca, ini adalah menginformasikan hasil. Ya. Nah, pemecahan masalah artinya apa? Saat kita memecahkan masalah harus ada data. Selain kayak dikejar apa aja. Jadi proses pemecahan persoalan itu ada data dulu ya. Data itu diseleksi. Diseleksi mana skala prioritas dalam menyeleksi persoalan tadi dibuat stratifikasi. Baru kita analisis pemecahan masalah, presentasi kepada manajemen dan pelaksanaan keputusan. Kalau keputusannya ada di pihak apa rekomendasi yang akan dilakukan dari penyelesaian masalah. Kunci sukses dari QCC ini yaitu harus ada iklim yang mendukung. Harus komitmen, ada komitmen dari manajemen kerja, memilih sasaran, ada informasi dan komunikasi, ada sifat kesukarelaan. Jadi karyawan juga tidak merasa dipaksakan, tetapi mereka wajib gitu membentuk kelompok tersebut.
Kalau kita bicara mutu itu kan dapat diukur ya. Diukurnya dengan apa? Misalnya kalau barang itu kerusakan per jam berapa? Dilakukan oleh orang itu oleh siapa dan seterusnya. Itu yang namanya bisa diukur tentang itu. Apkiran atau pembikinan per unit itu juga sama. Ada pengendalian dari pelanggan. Misalnya dari pengendalian dari pelanggan itu misalnya melalui hotline service. Ada informasi yang diberikan. Nah, kita bisa mengendalikan itu. Jadi kalau jasa biasanya. Ya. Nah, biaya pun sama. Biaya mutu dapat diukur. Biaya kegagalan berapa? Itu akan mempengaruhi mutu produk. Jadi kalau gagalnya banyak, mutu produknya jadi tidak baik. Karena kalau engine-nya banyak, terjadi kerusakan, harus dilebur ulang, dibuat lagi. Produk diceknya apakah harus dijual atau dilakukan pembaruan. Itu ada biaya kegagalan. Ada biaya total pembikinan. Ini juga sama ya. Biaya total mutu itu biaya penjualan. Jadi ini biaya-biaya yang timbul dari kegiatan mutu. Terus ada sikap. Jadi ada tiga ya. Jadi tadi ada masalah mutu itu sendiri, ada masalah biaya yang harus dikeluarkan dan ada sikap. Ukuran sikap dapat mencakup perbaikan terhadap pemindahan tenaga kerja, kemungkinan pemukaran tenaga kerja serta kemacetan. Nah, sikap itu artinya apa? Pemindahan tenaga kerja kalau dia malas, tidak baik dalam bekerjanya, mempengaruhi mutu, dia bisa saja dimutasi. Terus kalau mutunya sudah baik, bisa juga itu mengurangi kecelakaan di dalam tempat kerja. Karena itu tadi SOP-nya sudah jelas, apa mereka mengerjakan apa, dan ada survei, ada sikap. Nah, kendala-kendala geosisi adalah kadang-kadang akan terjadi permasalahan di dalam ada sikap meremehkan, yaitu terhadap anggota lain. Acuh tak acuh pada anggota orang lain, sering memotong pembicaraan orang, menggurui dan mendominasi. Tidak. Nah, ini kadang-kadang kendalanya di dalam kelompok, karena semua orang tidak sama, komitmen tidak sama, walaupun sudah ada dari fasilitator, tapi pelaksanaannya ada kendala. Kendala-kendala QCC terdiri dari, nah kalau diri sendiri, biasanya orang yang ikut dalam kelompok, dia akan takut bicara, takut salah, takut berperan aktif, takut mengeluarkan pendapat, lebih senang mengamankan diri, banyak berasumsi. Ini yang di dalam kelompok itu. Kadang ada orang yang cari aman, adalah saya ada di kelompok, tapi saya nggak mau bicara apa-apa, atau tidak memberikan pendapat, tidak membantu. Nah, itu tidak boleh terjadi. Ya, itu udah. Terima kasih. Ya, sukses ya. Salam. Ini kendala pada diri sendiri ya. Berarti hanya itu aja yang penting. Ya, karena nggak ada ya. Baik. Takut bicara, takut salah dan kayak ini ya, yang apa kendala di dalam kelompok QCC diantaranya dari diri sendiri, itu seperti itu. Kendala QCC bisa jadi terjadi karena penggunaan anggaran yang salah. Dalam QCC sebaiknya dijelaskan dengan apa yang diinginkan dan bagian oleh penjelasan dari apa yang diinginkan. Jadi ini juga sama, agar tidak jadi miskomunikasi, terutama dalam penganggaran. Keberhasilan dalam QCC dapat diukur dengan 3 golongan utama, yaitu tadi ada mutu, ada bagaimana, ada dan ada sikap, gitu ya. Nah, ini yang bisa diukur dari ini keberhasilannya. Mutunya baik, hasilnya baik, biayanya juga pasti yang lebih rendah, dan sikap yang dilakukan juga mereka berkomitmen terhadap. Belajar mulai dari yang kecil, kita praktekkan dan saling. Ini adalah filosofinya dalam kegiatan capai mutu yang baik tadi. Teknik dasar QCC adalah konsepsi sederhana yang harus tetap demikian.
juga penting sekali bahwa orang yang memberi latihan mampu menyajikan gagasan. Jadi memang harus diberi kepercayaan itu ya. Saat saat mereka melakukan pelatihan dan lain sebagainya, maka gagasan itu harus diapresiasi dari setiap penerima materi tadi. Dalam memperkenalkan teknik UCC perlu diperhatikan tahap penyampaiannya agar bisa dipahami oleh semua orang. Jadi jangan hanya paham untuk si fasilitator saja misalnya. Ya. Laporan circle dibuat dalam satu halaman sehingga segala cerita tentang kegiatan circle tersebut dapat sekaligus terlihat. Hasil akhir tetap harus ada kesimpulannya yang nanti akan disampaikan. Nah ini manfaat UCC. Manfaatnya, manfaat bagi diri sendiri sudah pasti bisa tadi memotivasi, memberikan apa semangat untuk bermotivasi dan sebagainya. Manfaat bagi perusahaan sudah pasti tadi pendapatan, biaya, memaksimalkan segala proses dalam kegiatan usaha. Memanfaatkan ke sisi bagi lingkungan kerja. Jadi baik dari manfaat diri sendiri, baik manfaat pada perusahaan, maka manfaat itu juga akan diperoleh bagi lingkungan kerja. Manfaat akuisisi bagi diri sendiri, contohnya apa? Bekerja dengan menghasilkan masalah yang ada. Nah, kadang-kadang orang menjadi itu menyelesaikan akuisisi di dalam lingkungan tertentu, tidak hanya di ya, tempat bekerja saja. Jadi bekerja tidak hanya menggunakan tenaga secara fisik, tapi juga dengan menggunakan otak kita ya. Kita dapat berkomunikasi, bekerja dengan lebih baik, dan kita dapat menghargai pendapat orang lain dengan memperoleh kebaikan. Kalau bagi perusahaannya sendiri apa ya udah pasti lah karena apa perusahaan akan mendapatkan laba yang semakin meningkat, mampu bersaing di pasar di pangsa pasar. Perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih baik dan dapat kamu bisa baca ini ya. Berikutnya, manfaat bagi lingkungan kerja. Peningkatan efisiensi, bekerja sama lebih baik, dan seterusnya. Baca dulu. Atau ini Ibu kirim dulu ya materi ini. Bentar. Oh, ntar Ibu kirimkan dulu materinya ya. Yuh. Oke, teman-teman sambil bisa buka PowerPoint yang Ibu sampaikan, sambil kita bahas satu persatu.
Maaf ya, terusin batuk ibunya. Hmm, Ternyata belum sembuh sepenuhnya. Ini tadi teman-teman bisa baca ya, jadi manfaat untuk diri sendiri, manfaat untuk perusahaan, manfaat untuk masyarakat, manfaat untuk negara dan bangsa. Jadi SDM yang berkualitas menjadi penunjang pembangunan itu sudah pasti ya. Pendapatan negara bertambah kalau mutunya juga jadi bagus, pendapatan bertambah, pendapatan berkapita bertambah, pajak juga bertambah, semua akan saling berhubungan. Kesejahteraan rakyat ya pasti meningkat. Ini ke sana. Ternyata sudah. Ini ada contoh. Jadi nanti ada setelah UTS pertemuan ke 11, teman-teman nanti harus apa, harus membuat laporan GKM. Laporan GKM itu boleh membuat GKM yang ada di fakultas, karena di fakultas juga kan ada kelompok GKM, atau boleh di perusahaan, atau boleh eh, membuat kalau yang belum ada, atau boleh juga melakukan studi pustaka. Tapi karena ini kelompoknya cuma sedikit, hanya 10 orang kah? Bintang berapa orang semuanya? Ada 16 orang Ibu, ada yang Oh, izin. 16. Kalau 16 empat kelompok aja. Oh, kalau empat, ya empat kelompok aja. Satu kelompok berarti 4 orang. Contohnya seperti ini ya, Ibu share dulu. Contoh, contoh apa? Contoh kelompok. Bentar. Hmm, Pulang. Ya udah kasih aja. Yang udah dikasih belum? Ya itu banyak tuh. Bentar Ibu share contoh contoh kelompok apa? Eh, Nah ini ya, jadi contoh
ini ada mahasiswa yang melakukan pekerjaannya di PT Pupuk Kujang, di GKM PT Pupuk Kujang. Sudah terlihat jelas? Praktikum NO2, meningkatkan efektivitas dan efisiensi PT Pupuk Kujang. Dari kelompok 3, dosennya masih Ibu, waktu itu kelas F, Quality Management. Yang pertama, ini nama satu kelompok, ini cukup banyak karena banyak. Terus pendahuluan, ada identitas GKM. Identitas identitas GKM ini ada nama fasilitator karena ini yang membantu kelompok GKM tersebut. Tapi kalau melaporkan hasil yang sudah ada pun tidak apa-apa. Tapi namanya tidak usah diganti berarti ya. Karena teman-teman hanya mengecek langsung bahwa benar-benar GKM itu dilaksanakan di dalam unit tersebut. Nama ketua M. Gifari, nama anggotanya siapa, usia rata-rata sekian, pendidikan rata-rata, waktu pembentukan GKM-nya, ini sudah lama ya, rata-rata kehadiran 100%, dan memang harus dibuat terjadwal seperti itu. Terus, nah ini jadwalnya. Dari mulai penentuan tema masalah, menentukan penyebab, menentukan penyebab utama, membuat rencana perbaikan, melaksanakan rencana perbaikan, meneliti hasil, terus ada standarisasi dan berencana. Ini adalah 8 langkah pemecahan masalah berdasarkan PDCA. Jadi 8 langkah masalah ini harus dilakukan. Berarti waktu pelaksanaannya minggu keberapa, dan seterusnya. Pendahuluan, ternyata di unit yang mereka akan teliti ada di water treatment. Di water treatment itu ada beberapa kegiatan, ada pyro water, cooling water, ada demineralis itu dan ada portable. Jadi ini bagian-bagian ini adalah struktur organisasinya dibuat supaya kita memahami bahwa di mana nih perbaikan ini akan dilakukan. Pembahasan satu menentukan tema judul. Nanti mereka berpikir apa saja pengamatan yang sudah dilakukan di lapangan. Ternyata pengamatan ini merupakan analisis berdasarkan jumlah produksi pupuk urea 50 kg per karung di bagian rendah produksi PT Pupuk Kujang. Nah, semua komplain yang diajukan konsumen atau para petani lebih condong pada produksi, di mana proses produksi PT Pupuk Kujang dinamakan sebagai rendah produksi yang paling berdekatan dengan defect. Jadi produk NG-nya, defect-nya di mana gitu ya. Nah, yang diterima konsumen adalah proses pengemasan atau di bagian bagging. Jadi dalam kemasan dibagi menjadi 3. Di sistem itu ada book handling system, ada bagging system, dan bag handling system. Nanti baru, nah ini di data, kan tadi harus ada data. Data jumlah produksi dari tahun sekian sampai sebenarnya kalau teman-teman sudah bisa membuat ini adalah latar belakang dari penelitian yang bisa teman-teman lakukan sebagai tugas akhir atau skripsi. Sebenarnya bisa dengan mengambil konsentrasi manajemen operasi. Salah satunya bisa menggunakan pengendalian mutu terpadu. Berikut merupakan data jumlah produksi di PEK yang terjadi Januari di area A1 dan ada urea B1B, jumlahnya sekian gitu per periode. Ternyata banyak sekali defeknya. Nah, yang kedua, data berikutnya setelah data defect itu ada akumulasi jumlah produksi dan jumlah defect. Ternyata di A1 presentasi defeknya 62%. Di urea 1B itu 28%. Nah, setelah itu baru kita akan melakukan penentuan tema. Untuk mempermudah menginterpretasikan data pengukuran kelulusan yang dilakukan akibat defect digunakan diagram Pareto. Diagram Pareto itu kita membuat stratifikasi. Jadi kalau kita melihat indikasi 20% terjadinya defect, itu menandakan tidak berhasilnya produk karena 80%-nya juga akan mengalami masalah. Maka kalau kita menyelesaikan 80% itu sudah selesaikan.
Jadi seperti itu dia menurut Pareto. Nah, analisis untuk memilih masalah tema ada pupuk menggumpal, ketidakseragaman, warna butiran pupuk, kandungan unsur tidak sesuai dengan kriteria, ukuran butiran ini defect satu. Jenis dan jumlah defect urea pada bulan Januari hasilnya seperti ini. Masalahnya yang terjadi adalah karung pupuk rusak atau bocor. Berat packaging pupuk tidak sesuai, pupuk yang menggumpal, dan ketidakseragaman. Ini dibuat prioritas tadi. Jadi mana yang paling akan diselesaikan oleh unit ini? Apakah karena karung pupuknya rusak atau bocor, berat packagingnya pupuk tidak sesuai, pupuk yang menggumpal, atau ketidakseragaman. Nah, setelah diinventarisir, kita buat diagram Pareto dengan jumlah pupuk urea di asam. Ternyata hasilnya kita bisa menentukan judul, menurunkan defect pada proses pengemasan. Karena tadi kan banyak yang bocor, maka kita ambil judulnya adalah bagaimana pengemasan itu dibuat agar tidak terjadi kebocoran. Itu kan logikanya gitu ya. Nah, kita harus cari dulu penyebab masalah. Kebocoran tadi karena apa? Tadi mungkin di teman-teman sudah kita bahas di sini bahwa terjadi kebocoran itu karena nah ini materi secara material misalnya karungnya kurang bagus yang dipakainya misalnya mesinnya diganti 1 tahun sekali, maintenance-nya hanya 1 tahun sekali, umurnya tua, terus kerusakan, sering tumpah, oli bocor, kebijakan lebih dari 50 kg. Mungkin yang dimasukkan seperti itu. Masalah faktor manusianya apa? Kondisi fisiknya, tenaganya sudah berkurang karena faktor umur. Faktor internalnya, mental atau psikis bisa saja mempengaruhi. Atau, nah ini bisa digali dengan mencari penyebab masalah. Yang warna apa ini? Warna krem ini adalah kepala ikan. Kepala ikan itu adalah akibat. Sementara duri-duri ikan itu ada, tulang-tulang ikan itu adalah penyebab. Kenapa terjadinya masalah atau akibat tadi. Nanti akan dicari lagi duri-duri ikannya. Makanya kita menamakannya adalah fishbone. Nah, di dalam diagram Ishikawa atau fishbone, permasalahan berasal dari faktor eksternal seperti cuaca, suhu, dan kelembaban pabrik. Itu juga bisa saja. Karena tadi kan bisa 4P tambah 1M. Masalah lingkungan bisa juga menyebabkan. Nah, berdasarkan fishbone, di atas dapat disimpulkan bahwa ada 4 faktor utama permasalahan proses babying yang menyebabkan urea defect. Jadi, satu, unsur manusia, unsur karena kurang konsentrasi, faktor internal, kondisi fisiknya. Yang kedua, mesin karena umur mesin, maintenance, kerusakan, atau kelebihan takaran. Terus material itu karena kondisi karungnya tidak bagus, yang dipakainya mungkin kurang memadai. Terus dan yang keempat adalah tadi ada tiga ya, tiga di sini. Nah, yang langkah 3 menentukan penyebab dominan dengan menggunakan root cause analysis. Jadi ini merupakan satu metode penyebab dari masalah yang terjadi. Untuk mencari akar permasalahan itu kita menggunakan 5W. Kalau yang namakan Six Sigma, bisa menggunakan Sigma juga ya, mencari penyebab-penyebab masalah ya. Itu justru akan menyelesaikan masalah. Akar penyebab masalah terhadap karung yang rusak atau bocor itu apa? Dicarilah akar penyebabnya. Bahan baku kayu yang digunakan sebagai bahan buatan palet sudah rapuh. Jumlah forklift yang sedikit namun digunakan juga overload atau sopirnya kurang terampil.
Nah, ini penyebab bocor. Akar permasalahan karena berat packaging yang tidak sesuai, sensitivitas pada load cell itu juga bisa mempengaruhi, saluran minyak terbantu oleh kotoran tertutup gitu ya, buntu lah, jadi buntu, terjadi trouble pada utility atau adanya kerak yang menggumpal di dinding bagian dalam bohong, itu juga bisa menyebabkan masalah. Akan penyebab masalah terhadap pupuk rumput ini ada karung, itu ada berat packagingnya. Akar penyebab masalah terjadi packaging ini ada pupuk mengenali. Nah, ini semuanya dicari. Baru kita nanti buat lagi pie diagramnya, pengamatan proses produksi secara langsung, apakah benar terjadi seperti itu, yaitu kita membuat rencana perbaikan dan menentukan target. Setelah itu baru kita membuat rencana perbaikan dengan menggunakan pathway. Satu, faktornya apa saja, why, what, where, when, who, dan how. Menentukan penyebab utamanya, terus hasilnya seperti ini, dan baru nanti kita menyusun alternatif perbaikan. Laksanakan rencana perbaikan, tentunya kita akan mengurangi, menggumpal, checking, ini dibuat penyebab yang ditemukan. Ternyata, oh defeknya pupuk menggumpal atau checking ini juga cacatnya sekian banyak. Karung pupuk rusak atau bocor sekian, ya. Jadi seperti ini. Baru analisis tren produksinya. Jadi kita bikin apa namanya bagan kendali. Bagan kendali, apakah polanya mana? Pola tren, pola berulang, dan lain sebagainya. Jadi, kita pernah bahas itu di manajemen operasi di forecasting, ya, dibuat seperti itu. Angka 6 meneliti hasil perbaikan, ternyata faktor-faktor penyebab pengaruh defek diidentifikasi, diklarifikasi oleh unit bagging dalam proses. Setelah diidentifikasi ada 6 defek yang terjadi. Selanjutnya diolah menggunakan Pareto. Didapat hasil data memperlihatkan jumlah defek terbesar, jumlah defek terdapat pada karung pupuk yang bocor dan seterusnya. Kemudian diidentifikasi, dilakukan perbaikan, hasilnya memenuhi target atau tidak, alternatifnya seperti apa, ini perbaikannya, dan seterusnya. Jadi langkah membuat standarisasi. Ternyata harus dibuat standarisasi baru. Misalnya menggunakan planet plastik, tidak menggunakan tadi yang dari serat. Walaupun sebenarnya kalau plastik itu limbah ya, itu juga harus dipikirkan. Kalau jadi limbah tidak bisa terurai, ya kita bagaimana? Tapi kekuatan dari karung nanti dicarikan alternatif, kita rekomendasi. Dalam tahap pengemasan, lakukan pengecekan ulang timbang setiap 1 jam, lakukan pencampuran bahan baku dengan pindahkan pupuk yang telah dikemas sesuai kapasitas. Jadi jangan ditumpuk dulu, gitu. Akhirnya kan jadi beban berat. Gitu. Ini tumpah, bisa jadi, makanya kita udah proses produksi dari awal sampai akhir, tapi ternyata saat perpindahan dari bagian produksi ke bagian gudang terjadi tumpah. Nah itu kan rusak semua. Ada artinya yang sudah berjuang dari awal sampai akhir. Maka untuk itu bukan urusan orang per orang, tapi urusan semua orang. Nah itu tadi kan bersifat fatal ya. Dalam tahap cooling, lakukan sesuai kapan yang ada dengan modifikasi sebagai alternatif. Lakukan membuat rencana berikutnya, lakukan preventif maintenance, menambah kapasitas pola dan seterusnya. Itu adalah contoh penyelesaian masalah dengan 8. Nanti Ibu akan memberikan contohnya kepada teman-teman, sehingga masalahnya bukan itu saja. Kalau misalnya di kampus,
Di kampus itu bisa saja menjadikan akibat misalnya di apa Lisbonnya apa area kotor di sekitar kampus itu kan akibat. Nah kita cari penyebabnya apa yang menjadi area kontrol apa kotor yang terjadi di kampus itu. Ya itu tadi misalnya unsur manusianya mahasiswa bisa dari tendik, bisa dari dosen, bisa dari siapa membuang sampah sembarangan, tidak ada tempat sampah dan seterusnya. Jadi dilihat nih dari unsur manusianya, dari unsur materialnya, dari apa SOP-nya nggak ada dan seterusnya. Kalau teman-teman nih ya, kalau ngajar di lantai, kalau kita di lantai 4 tuh, lihat dari jendela ke luar itu banyak sekali tempat apa makanan sampah di atas di lantai itu di atapnya di pinggir kelas pasti lihat tuh pak makanan mahasiswa gitu. Habis makan cilor buang ke jendela, habis makan teh poci sisanya buang ke jendela, akhirnya numpuk. Kalau teman-teman lihat itu dari pinggir jendela dari lantai 1, 2, 3 itu banyak sekali bekas makanan. Jadi bagaimana menjamin mutu kita jadi baik gitu. Sampah aja nggak bisa buang. Itu berarti faktor apa? Faktor manusia. Teman-teman mungkin bisa melihat ya, kalau habis kuliah, makanan, bekas makanan ditaruh di meja, bekas botol minuman apa, tidak ditaruh di tempat sampah. Teman-teman bayangkan, sore hari itu yang harus membersihkan tuh OB. OB itu cuma ada 3 orang. Mang Bos, Mang Adul. Dia cuma 3 orang, mahasiswa dari pagi sampai sore itu berapa ratus orang. Bayangkan harus membuang semua bekas makanan. Nah itu belum terciptanya mutu pelayanan yang baik. Sehingga teman itu kan tidak mengandalkan tuh apa sih ya OB bertiga. Mereka itu bisa sampai jam 9 malam membuat siapkan, membersihkan untuk besok pagi. Nah mereka itu kan dibayar gitu. Ya iya dibayar. Tapi kan alangkah baiknya itu menjadi kepentingan semua orang. Malah kalau ibu di rumah punya pembantu, kalau bapak itu kadang-kadang pembantu suka marah, kalau suka pulang itu kalau hari Minggu cepat. Kenapa bibi pulang cepat? Ya karena bapak ngerjain semuanya, nyuci, apel. Terus suami saya cuma bilang apa? Kenapa? Itu kan tuh bibi itu membantu yang tidak bisa saya kerjakan. Saat saya bisa mengerjakan, maka saya yang harus mengerjakan. Karena membantu itu bukan mengerjakan semua pekerjaan. Itu sama. Jadi komitmen di dalam quality circle control itu akan menerap kepada semua. Contohnya lah, misalnya gini, makan. Makan itu sekeluarga, makan bersama. Kadang ada anak yang mungkin makan itu tidak habis. Disisakanlah 1 sendok. Gitu. Bayangkan 1 kali makan, 1 sendok. Tidak habis, tidak bersih. 2 kali makan, 3 kali makan, 1 hari 3 sendok. Terbuang percuma ke tempat. Kalau berhitung, minggu berapa? 3 sendok kali 7, 21 sendok. Sebakul terbuang 1 minggu. Bagaimana kalau sebulan? Bagaimana kalau setahun? Ditumpuk semua. Akhirnya bertumpuk di mana? Di tempat sampah yang ada di pembuangan akhir. Itu menjadi masalah besar bagi TPA, tempat pembuangan akhir. PR besar bagi siapa? Cipta karya. Nah, jadi komitmen-komitmen yang dibangun untuk bangun area mutu yang sesuai itu adalah tanggung jawab semua. Jadi boleh mengambil di situ. Atau kalau aku nggak dapat kelompoknya nggak dapat izin, ya minta izin ke TU tanda tangan saya. Gitu. Bilang ke TU minta izin untuk mengadakan survei tentang bungkus kendali itu pada perusahaan apa. Gitu. Kalau diperbolehkan, kalau tidak boleh juga ya nggak jadi berhenti belajar. Boleh pakai studi pustaka, boleh menggunakan website, company profile dari perusahaan-perusahaan yang
Kalau buka Google aja udah langsung aja tuh company profile tentang GKM itu muncul. Salah satu contoh. Tapi teman-teman apa tidak menyontek begitu saja, tetapi menganalisa ini apa sih 8 langkah pemecahan masalahnya, poin-poinnya mana saja yang dikerjakan dan intinya seperti itu. Nanti kalau sudah ada pemberitahuan bahwa kita itu akan UTS di tanggal 6 sampai 11. 6 sampai 11 April ya. Jadi kita eh, libur Idul Fitri itu sampai 30 April. 30 April itu udah masuk lagi. Jadi kita masih ada satu kali pertemuan, tapi ya mudah-mudahan kondusif. Sebelum UTS sih kita masih tetap online ya. Karena teman-teman baru pulang, khawatirnya ada yang pulang gitu. Jadi online terlebih dulu. Setelah itu akan kembali ke jadwal offline. Ini termasuk kelas yang berpindah tempat tidak? Atau tetap hari 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 Kamis jam 1? Tidak ada perubahan jadwal kan ya? Nggak ada Ibu. Kenapa? Nggak ada perubahan jadwal, tetap di hari Tidak ada Kamis jam perubahan jadwal. Dan nanti mudah-mudahan kita bisa offline lagi. Tapi teman-teman nanti sudah siap dengan hasil presentasi di pertemuan ke-11 ya. Kalau masuk setelah UTS itu kan 9. 8 kita mau bahas dulu tentang 7 alat pengendalian mutunya. 7 alat pengendalian mutu itu juga harus dipahami karena apa? Karena kan nanti kalau ke lapangan juga teman-teman harus tahu bagaimana membuat Pareto, bagaimana menganalisa itu, notifikasi dan lain sebagainya. Jadi itu apa untuk materi kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Mohon maaf jika banyak kendala selama kuliah konten ini. Mudah-mudahan tetap bisa dipahami dan kita selalu mendapatkan result dari masukan. Bila topik Walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau open kamera lagi semuanya. Tadi tidak lengkap ya? Iya Ibu, tapi belum Oke, lengkap. yang lain tidak lengkap. Standby. Yang lengkap tadi ada Pardi, Marcelino, Hansa, Bintang. Oke, yang lain silakan. Pardi sama siapa? Sama siapa? Oh, AS ya. Oke, sekarang ya. Rida mana Rida? Rida ikut kuliah? Dinda juga berdua? Ibu. Iya, Ibu, saya sama Widya. Oh, atau ibu absen dulu? Ini hadir semua nggak Bintang? Tadi ada 2 orang yang izin ke saya Ibu. Oh izin, udah tuh, ibu izin dulu ya. Ibu nanti suka lupa. Ntar, coba, bentar. Bisa. Siapa yang izin? Reza sama Cahaya Ibu. Bentar. Kelas 6, 6 IC. 6A, 6 IC Ibu. 6 IC. Oke. Ini yang 6 IC. Oke. Oke. Cahaya alasannya apa? Izin. Cahaya itu ada Bintang. teman ada temennya yang meninggal Ibu. Berarti izin ya. Satu lagi Reja. Iya, Reja juga. Reza itu katanya itunya pintu kosannya bermasalah Ibu, jadi gak bisa masuk. Kenapa?
pintu kosannya bermasalah Ibu, terus baterai HP-nya habis. Oh, jadi nggak bisa Zoom. Berarti Iya, apa nggak ini? bisa masuk. Izin juga. Iya. Widya, Bintang, Nabila. Oke. Oke. Yang lain hadir ya semuanya ya. Employee and power. Udah, absennya divalidasi. Silakan screenshot lagi di akhir. Sudah Ibu. Udah. Nggak pakai apa-apa ya. Bintang kelupaan. Serius. Oke, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Kita minggu depan bisa ada pertemuan nggak sih? Ya, nanti kita lihat situasi ya. Teman-teman pasti udah mulai tidak kondusif ini kuliah mau lebaran. Hati-hati di jalan yang akan pulang mudik. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat bertemu dengan keluarga. Mudah-mudahan sisa waktu Ramadan tinggal beberapa hari ini kita bisa menggunakan sebaik-baiknya. Syukur-syukur dapat Lailatul Qadar. Optimisme perlu lah kita juga ya. Jangan tilawahnya diselesaikan. Sudah mau akhir soalnya. Jadi masih banyak waktu lah nanti ya libur. Demikian. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Ah, oi. Mulut. Gue mau tidur anjing.